Soal nomor 11 mengenai himpunan. Diketahui kumpulan-kumpulan berikut ini yang merupakan himpunan adalah, nah kita kaji dulu yang A. Ada sayur-sayuran, itu himpunan. Buah-buahan juga himpunan. Tetapi siswa yang tinggi ini bukan himpunan. Karena standar tingginya di sini tidak dikatakan. Lebih dari berapa baru dikatakan tinggi, tidak ada. Maka itu kumpulan. Lalu yang B, bumbu dapur itu himpunan. Ikan juga himpunan. Nah, makanan lezat ini bukan himpunan. Ya. Lalu yang C, bilangan prima itu jelas himpunan. Buah-buahan juga himpunan. Kendaraan roda 2 juga himpunan. Sementara yang D, bilangan ganjil, iya benar itu himpunan. Makanan lezat itu bukan himpunan. Kenapa? Karena lezat ini pun relatif, tergantung siapa, tergantung seleranya. Maka jawabannya itu adalah C. Lanjut kita ke soal nomor 12. Diketahui A beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Kita diminta menyajikan himpunan A dengan menyatakan sifat keanggotaannya. Menyatakan sifat keanggotaannya. Berarti kita lihat dulu angka-angka tersebut. Apakah dia bilangan genap, ganjil, prima, atau apa? Jelas itu adalah bilangan prima ya, bukan genap. Karena ada 2 maka kita kira itu genap, salah. Dan ini pun bukan bilangan ganjil. Kalau ganjil pasti ada 9 di sini. Nah, ini adalah himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima kurang dari, nah untuk batas atas ini boleh saya buat seperti ini, kurang dari 24 boleh, atau kurang dari sama dengan 23 juga boleh. Ya. Kalau ada misalnya pada soal-soal ke depan, next time, kalau ada jawaban himpunan bilangan prima kurang dari 24 ini benar. Tapi kalau ada lagi himpunan bilangan prima kurang dari sama dengan, berarti 23-nya ikut serta ini pun benar. Maka jawabannya itu adalah D. Lanjut ke soal nomor 13, himpunan A bilangan bulat positif kurang dari 5. Himpunan A positif kurang dari 5. Kita diminta menyatakannya ke dalam bentuk notasi. Maka himpunan A notasinya adalah beranggotakan X dengan X-nya itu X-nya kurang dari 5. Siapa X-nya? Elemen bilangan bulat positif. Seperti itu ya. Atau kalau mau ditulis seperti ini pun boleh saja, beranggotakan X dengan X kurang dari 5, X elemen bilangan bulat positif. Seperti itu boleh. Maka jawabannya ini adalah B. Kemudian nomor 14, himpunan G beranggotakan X dengan
X kurang dari sama dengan 18. X elemen faktor dari 36. Kita diminta menyajikan himpunan G dengan menyatakan anggotanya. Pertama, kita lihat dulu faktor dari 36 ini angka berapa saja. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktornya ini. Tapi yang diminta di soal adalah kurang dari sama dengan 18. Itu syaratnya. Maka yang kita jabarkan adalah himpunan G anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Sampai sini saja. Jawabannya B. Kenapa sampai 18? Karena sudah diberi di soal batasannya kurang dari sama dengan 18. Nah, misal nanti di soalnya itu kurang dari 20. Misal di soal itu X-nya kurang dari sama dengan kurang dari 20. Berarti yang kita jabarkan adalah sampai 18 juga. Atau di soal diminta X-nya itu kurang dari 10. Maka yang kita jabarkan hanya sampai 9. Nah, itu artinya batasannya. Kemudian nomor 15. Nomor 15, diketahui himpunan A ini mengenai penyajian ke dalam diagram Venn. Himpunan A kemudian nomor 15, kita lihat diketahui himpunan A beranggotakan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Himpunan B 3, 6, 9 semestanya. Nah, diagram Venn yang tepat kita diminta menyajikan ke dalam bentuk diagram Venn. Pertama, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Tidak lupa di sini kita tuliskan S titik semesta. Kemudian sebelum menggambar lingkarannya kita lihat dulu antara himpunan A dan himpunan B apakah ada anggota yang sama? Ada ya. Himpunan B itu 369 dan 369 itu juga ada pada A seluruhnya. Maka bisa kita buat diagramnya itu adalah ini sebagai himpunan A, kemudian ini sebagai himpunan B. Seperti itu. Ini himpunan A, ini himpunan B. Dengan anggota anggota B itu adalah 3, 6, 9. Himpunan A 3, 6, 9 juga dan 12, 15, 18, 21. Artinya seluruh anggota himpunan B juga anggota himpunan A. Maka bentuk lingkarannya atau diagram Venn-nya adalah seperti gambar. Kemudian sisa tetapi masih di dalam semesta ya. Maksudnya yaitu 24 bebas mau dituliskan di mana, yang penting di luar diagram, di luar lingkaran tetapi masih di dalam persegi panjangnya diagram Venn-nya. Ini 27, saya buat di sini saja 30-nya. Ini benar. Tapi kalau mau kita buat versi lain, meskipun tidak tertera di soal, ini jawabannya adalah D ya. D. Saya coba opsi jawaban lain yang benar juga. Jika dibuat seperti ini, di sini semesta, lalu ini himpunan A, ini himpunan B,
Ini himpunan A, ini himpunan B. Saya buat di sini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Seperti ini benar juga. Tetapi kita arahkan kepada soal. Yang diminta di soal adalah yang seperti ini. D jawabannya ya. Kemudian kita coba nomor 16. Nomor 16, berdasarkan diagram Venn di bawah ini, maka himpunan A selisih B adalah, pertama kita jabarkan dulu anggota himpunan A itu siapa saja. 2, 4, 6. Lalu himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Seperti ini, maka jika diminta A selisih B, artinya itu adalah jika ada anggota himpunan B yang juga merupakan anggota himpunan A, maka anggota tersebut tidak diikutsertakan. Ini angka 2, ada di himpunan A, maka angka 2-nya itu tidak diikutsertakan lagi dari A. Karena itu yang sama-sama ada di himpunan A dan himpunan B. Maka sisanya itu adalah anggota 4 dan 6. Jawabannya B. Saya olah soalnya misalkan himpunan B selisih A. Maka jawabannya itu menjadi apa? Jika ada anggota yang sama, dia dihilangkan dari B. Maka sisanya itu adalah 3, 5, 7. Seperti itu. Mana anggota yang sama, dia tidak diikutsertakan dari himpunan B. Lanjut kita ke soal nomor 17. Dari 40 siswa, di suatu kelas terdapat 26 siswa gemar matematika. 20 siswa gemar IPA, 7 tidak gemar keduanya. Yang ditanya yang gemar keduanya. Maka kita buat dulu keterangannya yang diketahui. Semestanya seluruh siswa ya kan 40. Kemudian saya buat pemisalan bahwa himpunan A ini menyatakan matematika, ya, itu 26 siswa. Lalu saya buat juga pemisalan himpunan B, ini menyatakan yang gemar IPA, 20 siswa. Lalu 7 siswa tidak gemar matematika maupun IPA, berarti A gabung B, tetapi komplemennya di luar gabungan mereka, yaitu sebanyak 7 siswa. Yang ditanya adalah banyak siswa yang gemar matematika dan IPA. Jawab. Untuk mempermudah, saya gambarkan diagram Venn-nya. Ini diagram Venn-nya. Ini semesta. Lalu saya buat lingkaran yang pertama, himpunan A, ini tadi menyatakan untuk yang matematika. Lalu himpunan B, ini menyatakan IPA. Saya tulis saja sini A, ini B. Kita tuliskan, ini masih ditanya. Karena masih ditanya, maka saya buat berupa X. Untuk sesuatu yang belum diketahui, saya buat berupa variabel X. Nah, himpunan A ini tadi 26 siswa. Saya tanya 26 siswa ini,
26 berarti termaksud dari himpunan B. Satu lingkaran ini kan punya si A, tetapi juga punya si B. Maka yang 26 orang ini bukan yang benar-benar menyukai matematika. Melainkan 26 dikurang X. Itulah yang benar-benar menyukai matematika. Dan yang menyukai IPA, ini lingkaran ini, bukan sepenuhnya mereka menyukai IPA. Ada yang menyukai matematika juga. Maka ini 20 dikurang X saya buat. Artinya itulah nanti yang benar-benar menyukai IPA. Komplemennya 7. Maka saya buat rumusnya, semesta adalah hasil penjumlahan dari banyak siswa yang menyukai matematika ditambah banyak siswa yang menyukai IPA ditambah banyak siswa yang menyukai matematika dan IPA ditambah banyak siswa yang tidak menyukai keduanya A gabung B tapi komplemen. Saya substitusi nilai S-nya semestanya 40, banyak anggota A yaitu 26 dikurang X. Bukan 26 ya, saya ingatkan lagi 26 itu dia sudah termaksud sebagiannya yang menyukai IPA. Gitu. Ditambah yang menyukai IPA yaitu 20 dikurang X. Lalu banyak siswa yang menyukai keduanya. Ini kan A iris B yaitu X. Lalu A gabung B, ini A gabung B, komplemen, artinya di luarnya, yaitu 7 siswa. Kemudian 40 sama dengan, kembali ke aljabarnya, kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. 26 ditambah 20 ditambah 7 dikurang X, karena ini habis. Lalu 40 sama dengan 26 tambah 20, 46 ditambah 7, 53 dikurang X. Kedua ruas saya jumlahkan dengan X, maka 53 dikurang 40. X sama dengan 13 orang. Maka ini yang menyukai keduanya itu sebanyak 13 siswa. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 18. Dari sekelompok remaja terdapat 12 orang gemar melukis, 15 orang gemar menyanyi, 7 orang gemar keduanya. Yang ditanya banyak remaja pada kelompok tersebut. Kita tulis dulu keterangannya apa saja yang diketahui. Saya misalkan gemar melukis itu sebagai himpunan A. Ini bebasnya pemisalannya. Mau pakai huruf apa? Lalu himpunan B itu menyatakan yang gemar menyanyi. Pemisalan saja. Kemudian 7 orang gemar keduanya berarti A iris B. Itu 7 orang. Yang ditanya semesta atau banyak orang pada kelompok tersebut. Jawab. Kembali lagi untuk mempermudah saya buat diagram Venn-nya. Sini semesta. Lalu ini himpunan A. Himpunan B. Seperti itu. Yang pertama kali saya tuliskan adalah irisan. Di sini 7 orang. Himpunan A ada 12 orang, tetapi A dikurang 7. 12 dikurang 7, 5. Seperti itu kan? Kalau saya tulis di sini 12, di sini saya tulis 12, maksud dari 12 itu seluruhnya. Yang mana itu sudah termaksud dari bagian dari himpunan si B. Seperti itu. Maka yang benar di sini adalah
12 dikurang irisannya 7 sama dengan 5. Itulah banyak anggota himpunan A yang benar-benar hanya menyukai melukis 5 orang. Lalu yang menyukai menyanyi atau himpunan B itu 15 dikurang 7. 8 orang lah yang benar-benar menyukai gemar menyanyi. Seperti ini. Yang ditanya apa? Semesta. Yaitu banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B ditambah banyak anggota A iris B ditambah banyak anggota yang tidak menyukai keduanya. Komplement. Semesta sama dengan anggota A itu ada 5 ditambah anggota B itu 8, irisannya 7 ditambah komplemennya 0. Semesta sama dengan 5 tambah 8 tambah 7 sama dengan 20 orang. Maka jawabannya adalah B. Nomor 19, himpunan L beranggotakan huruf penyusun kata kemasan. Pertama, untuk menjawab ini kita nyatakan dulu anggota himpunan L itu siapa aja. Huruf K, E, M, A, S, dan N. Ini anggotanya, huruf penyusunnya. Maka di antara opsi A, B, C, D ini yang merupakan bukan adalah yang C. Karena di sini ada huruf L. L tidak ada di antara anggota himpunan penyusun kata kemasan. Soal berikutnya, nomor 20, himpunan M beranggotakan huruf penyusun kata luhak nando. Pertama, dari kata luhak nando ini kita nyatakan dulu anggotanya. Huruf penyusunnya huruf apa aja? Huruf L, U, H, A, K, N, D, dan O. Inilah huruf penyusunnya. Kita hitung ini ada 8 huruf. Maka banyak himpunan kuasa. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Dengan M-nya itu adalah 8. Maka 2 pangkat 8 adalah 256. Jawabannya D.